Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada video yang cukup viral kaum muslimin. Video Miftah yang kejang-kejang, video Miftah yang kelojotan, yang kepanasan ketika melihat Raffi Ahmad dekat sama Ustadz Khalid Basalamah. Katanya Raffi Ahmad sekarang diurus oleh Khalid Basalamah, orang Wahabi. Jadi Miftah dan jamaahnya melihat Raffi Ahmad dekat dengan Ustadz Khalid Basalamah, mereka pusing kaum muslimin ya. Mereka pusing, sakit hati, kepanasan ya. Coba kita lihat videonya Miftah dulu kaum muslimin. Dulu Raffi Ahmad ngaji sama saya. Sempat kita sama-sama punya job jadi bintang iklan kopi. Saya Raffi Nagita. Jadi menurut pengakuan Miftah, Raffi Ahmad itu pernah ngaji sama Miftah. Alhamdulillah ngajinya nggak lama kaum muslimin ya. Bisa dibayangkan kalau Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina ya. Siapa namanya? Pokoknya Nagita lah ya. Jadi bisa dibayangkan kaum muslimin, seandainya Nagita dan Raffi Ahmad itu ngajinya sama Miftah itu lama, jadi apa? Jadi apa? Ya. Jadinya seperti Deddy Corbuzier, ya, seperti ini kaum muslimin. Gus Miftah kalau ke hitam putih nggak pernah diambil bayarannya. Tak kasih ke karyawan teman-teman di sana. Iya. Aku malu bu, cuman tipis. Cancok. Tuh kaum muslimin ya. Bisa diprediksi kaum muslimin. Umpama Raffi dan Nagita itu ngaji sama Miftah agak lama sedikit kaum muslimin, pinter misuh. Seperti Deddy Corbuzier ya, sudah pinter misuh. Kalau melihat video ini kan video lama kaum muslimin ya. Artinya itu baru-barunya Deddy deket sama Miftah ya. Baru ngaji berapa kali lah mungkin ya. Sudah pinter misuh. Karena memang gurunya tukang misuh. Ini pengajian, Cok. Saya ngapain? Masuk pengajian, hai. Tuh kaum muslimin ya, gurunya tukang miso. Jadi wajar kalau ya muridnya juga pinter miso. Dan akhirnya gurunya pun ya dipisui, dicakcuk-cakcuk nih ya. Ini kan adab yang buruk sebenarnya kaum muslimin. Coba santri-santri yang ada di pondok pesantren ya, yang di Lirboyo, yang di Kedunglo, yang di Jampes ya, yang di Al-Falah. Coba suruh saling misuh sama ya sesama santri, kemudian antara santri dengan ustadznya, dengan kiainya, antara kiai dengan santrinya, saling misuh coba. Ya, kalau memang itu baik, budayakan. Di pondok pesantren itu ya, ya di Lirboyo, di Jampes, di Kedunglo, ya di Al-Falah. Ya coba budayakan misuh gitu loh. Ada pimpinan pesantrennya Pak Kiai Anwar. Kalau pas lagi kumpul sama santri-santri, ya apa santri mukim, apa santri kalong, ya saling miso aja. Wah Pak Kiai Anwar, cok koniku. Ya. Atau Kiai Anwarnya, kalau lihat ada yang gerak sedikit di majelisnya, langsung ngomong, cok, kon menengo. Kon nunggu hai, gak usah aneh-aneh. Coba ya suruh budayakan itu kalau memang bagus. Ya. Ya Allah ya, beruntung lah Raffi Ahmad nggak lama ngaji sama Miftah. Kalau lama udah tambah rusak kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya Miftah tadi kaum muslimin. Raffi mulai ngaji sama saya. Orang-orang NU bilang apa? Ah, Miftah sok ngartis. Kemudian apa? Saya agak menjauh dari Raffi Ahmad. Yang terjadi apa? Raffi Ahmad diopeni sama orang Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah yang berbeda pendapat dengan saya soal wayang sebelum Ramadan. Mau sok ngartis, mau apa ya sebenarnya nggak ada urusan ya, nggak ada urusan. Dan Miftahnya juga seharusnya kalau memang ikhlas membimbing Raffi Ahmad ke jalan yang benar, ya seharusnya kan nggak peduli mau disebut ngartis, mau disebut apa kan nggak ngurus. Ya. Ya karena salah satu ciri orang berbuat sesuatu itu ikhlas, ya terlebih dalam dakwahnya,
ya dia nggak akan bangga ketika dipuji, dia nggak akan kecewa ketika dikritik. Ya, apalagi kritikan tersebut kritikan-kritikan yang baik. Ya. Meskipun dihujat juga nggak ngurus. Ya coba, berapa banyak asatidz salafi yang dihujat sama Miftah? Mereka nggak ngurus. Ya, anggap saja Miftah itu ya kalbun lah, cuman guk 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 guk, sudah berlalu, nggak ngurus. Ya Ustadz Firanda ya disebut sama Miftah bajing, ya nggak masalah, nggak ngurus. Ada Ustadz Firanda kemudian bales, ya nyebut Miftah dengan sebutan yang sama, nggak ada. Ustadz Khalid Basalamah ketika pokoknya direndah-rendahkan sama Miftah, ada bales? Nggak ada. Ya, karena salah satu ciri orang ikhlas dalam berdakwah, ya, dia mau dipuji yang nggak ngurus, dia mau dicaci yang nggak ngurus, dia mau direndahkan juga nggak ngurus. Yang penting dakwah, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Biar orang yang nilai, ya, yang disampaikan itu hak apa batil, silakan nilai. Ya, lihat yang menyampaikan, bagaimana reputasinya, bagaimana kredibilitasnya. Ya, orang kan bisa nilai. Orang bisa nilai mana akhlaknya yang lebih baik. Ya, antara Ustadz Firanda atau Miftah. Antara Ustadz Khalid Basalamah apa Miftah yang lebih baik akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, tata kromonya. Ya, orang kan bisa menilai. Dan yang perlu diluruskan dari statement Miftah ini, ya katanya Ustadz Khalid Basalamah menggandeng Raffi Ahmad. Ini penggiringan opini, seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah ini butuh kepada Raffi Ahmad. Seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah yang ingin menggandeng Raffi Ahmad. Ya kita tahu sendiri, nggak mungkin kalau asatidz salafi pengen gandeng artis ya dalam dakwahnya. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin. Yang benar itu Raffi Ahmad ngundang Ustadz Khalid Basalamah. Nggak mungkin lah Ustadz Khalid Basalamah mendatangi Raffi Ahmad ya tanpa adanya undangan dari Raffi Ahmad. Ustadz Khalid Basalamah tiba-tiba datang ke Raffi Ahmad, pengen deket sama Raffi Ahmad. Itu mustahil. Ya, mustahil. Dan berdasarkan berita yang beredar, memang Raffi Ahmad yang mengundang Ustadz Khalid Basalamah. Bukan Ustadz Khalid Basalamah yang gandeng Raffi Ahmad. Ya, coba baca beritanya. Ini salah satunya dari Liputan 6. Raffi Ahmad undang Ustadz Khalid Basalamah kajian di rumah. Ya, Irwansyah heran dan singgung soal siap tobat. Coba ini. Ya, baca sekilas beritanya. Liputan6.com, Jakarta. Raffi Ahmad baru-baru ini mengundang penceramah Ustadz Khalid Basalamah ke kediamannya di kawasan Andara bla 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 bla. Silakan baca beritanya. Kan jelas Raffi Ahmad yang mengundang Ustadz Khalid Basalamah. Bukan Ustadz Khalid Basalamah gandeng Raffi Ahmad. Ini framing yang buruk. Seolah-olah para asatidz salafi ini nyari public figure ya, untuk dimanfaatkan popularitasnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Para asatidz salafi nggak gila popularitas. Nggak sama sekali. Ya, jadi salah besar kalau Miftah mengatakan Ustadz Khalid Basalamah gandeng Raffi Ahmad. Ustadz Khalid Basalamah ngopeni Raffi Ahmad. Yang ada Raffi Ahmad ngundang Ustadz Khalid Basalamah. Raffi Ahmad minta bimbingan dari Ustadz Khalid Basalamah. Itu yang benar. Ini kalau nggak diluruskan kan bahaya yang seperti ini. Seolah-olah ya para asatidz salafi ini cari popularitas ya. Nebeng apa namanya kalau seperti itu? Nebeng keren lah ya. Pansos. Nah, lebih tepatnya pansos. Cari pansos, cari panggung sosial. Enggak ya. Para asatidz salafi enggak ada mental seperti itu ya. Kalau Miftah, ya. Ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Begitu Raffi digandeng Ahmad Khalid, digandeng Khalid Basalamah, orang-orang itu bilang, "Loh, kepiye to, Gus?
Kok Raffi Ahmad digandeng karo orang Wahabi? Kuwi ya goblokmu. Aku gandeng karo artis, mau arani sok ngartis. Begitu dia kita tinggalkan digandeng oleh orang Wahabi, kita pusing, Mas. Maksud saya apa? Ini PR bagi teman-teman Ansor. Ayo tole, dadi wong NU ki sing kompak. Masih saja narasinya seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah yang menggandeng Raffi Ahmad. Nggak mungkin itu nggak mungkin. Ya. Dan para asatidz salafi, ya, siapapun yang mau ngaji silakan, nggak mau ngaji juga silakan. Mereka nggak pusing seperti kalian. Raffi Ahmad ngaji sama Ustadz Khalid Basalamah pusing. Ya, ngapain pusing? Ya, kalau para asatidz salafi ngelihat Raffi Ahmad ya ikut ke kajian sunnah, ya ikut kepada bimbingan para asatidz sunnah salafi yang disebut Miftah Wahabi, alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan untuk Raffi Ahmad. Seandainya Raffi Ahmad belot, lah kok melu Miftah, melu Ikdam, ya kan nggak ada urusan. Ngapain pusing-pusing mikirin? Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian amalan kalian, bagi kami amalan kami. Nggak ngurus. Ya silakan monggo. Ya, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difahamkan terhadap ilmu agama. Difahamkan kepada siapa dia harus mengambil ilmu agama. Ya nggak pusing lah Raffi Ahmad mau ngaji sama Miftah, sama Ikdam, sama Ustadz Khalid Basalamah, Syafiq Riza Basalamah, ya, Ustadz Abdul Hakim Amir Abdat, Ustadz Badrus Salam, dan yang lainnya. Ya itu urusan dia. Kalau ikut sunnah, alhamdulillah. Kalau ternyata ikut orang-orang yang nggak karuan seperti Miftah, ya sudah, resiko dia sendiri. Orang-orang salafi nggak akan mungkin pusing, apalagi para asatidz salafi. Mereka paham hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menginginkan hidayah, menginginkan umatnya mendapatkan petunjuk, kaumnya mendapatkan petunjuk, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, yang engkau cintai. Ya, walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana orang yang mau menerima petunjuk dan mana orang yang tidak mau menerima petunjuk. Jadi nggak pusing. Ngapain pusing-pusing? Para asatidz salafi itu nggak pusing. Mau jamaahnya banyak, mau jamaahnya sedikit. Nggak pusing. Yang penting berdakwah. Orang mau terima, orang mau nggak terima. Nggak ada urusan. Yang penting sampaikan. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sampaikan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat. Sampaikan. Urusan orang mau terima, nggak ada urusan. Ya, jangankan sebatas ustadz, kiai. Ya, wong Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala puji akhlak Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, masih banyak yang menolak kok. Nabi Muhammad SAW yang terkenal jujur, punya gelar Al-Amin, yang punya gelar amanah, ya, amanah fatonah dan sebagainya. Semua kemuliaan manusia terkumpul di Nabi Muhammad SAW. Masih ada yang menolak dakwah beliau. Apalagi para asatidz. Ngapain pusing? Ya cukup berdakwah saja. Hasil dakwahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak punya jamaah juga tetap berdakwah. Artinya tetap menyampaikan kebenaran. Ya, bagaimanapun caranya tetap sampaikan kebenaran. Balighu ani walau ayah. Ya, tetap sampaikan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, meskipun hanya satu ayat, sampaikan. Orang mau terima nggak ada urusan. Ya. Tapi ya bagi kami ya Raffi Ahmad sudah pas lah kalau milih berhenti belajar sama Miftah. Kalau keberlanjutan belajar sama Miftah, nggak tahu jadinya seperti apa. Ya.
Dan alhamdulillah ya justru malah memilih ke Ustadz Khalid Basalamah. Ya kalau kita bandingkan ya antara ceramahnya Miftah dengan Ustadz Khalid Basalamah, itu perbandingannya ya bagaikan madu dan racun kaum muslimin. Kalau kita bandingkan adab dan akhlak mereka yang jomplang lah. Jomplang. Ya lihat sajalah adabnya si Miftah. Begitu mudahnya mulutnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang mencela orang lain, bahkan dengan kata-kata yang kasar, kotor, buruk, dan sebagainya. Sementara kalau kita melihat kajian-kajian Ustadz Dr. Khalid Basalamah, Hafizahullah Ta'ala, coba kalau ada satu saja Ustadz Khalid Basalamah mencela jamaah yang ada di hadapan beliau, Hafizahullah Ta'ala, nggak akan ketemu. Ya, nggak akan ketemu. Jadi orang yang cerdas pasti akan dapat memilih kepada siapa dia harus mengambil ilmu agama. Ya. Ingat nasihat seorang ulama, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.